ada yang abis jilat ludah sendiri nih cuy. Sekitar 2 bulan yang lalu kan gue sempet bikin video ngebahas soal kenapa zaman sekarang tuh semakin sedikit alasan buat beli mechanical keyboard. Di komen sama Pressplay, katanya alasan buat beli mechanical keyboard itu karena typing feel. Ya gue jawab aja, typing feel kan dihasilin sama struktur case keyboard sama switchnya. Gak ada hubungannya sama keyboard itu mechanical atau Hall effect. Dan hari ini perkataan gue dikonfirm sama mereka karena mereka abis bikin keyboard Hall effect yang typing feel-nya enak cuy. Yap, mereka keluarin Essential 75 mereka dalam versi Hall effect. Dan keyboard ini basically hampir 100% sama kayak Essential 75 mereka yang sekitar 4 bulan lalu sempat gue review secara detail. Memang bakal ada sedikit perubahan-perubahan minor buat nyesuaiin sama kebutuhan keyboard-keyboard Hall effect. Nah, karena ini tuh basically varian dari si Essential 75 biasa ya. Ini yang Essential 75 Hall effect. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu apa aja yang bikin si Essential 75 ini tuh essentially jadi salah satu keyboard dari brand lokal terbaik di tahun 2025 ini, kalian bisa nonton si video reviewnya dulu. Tapi kalau kalian malas nontonnya, di sini gue kasih yang singkatnya aja lah ya. Intinya ini keyboard 75% yang case-nya pakai bahan polikarbonat, ada knobnya, mounting sistemnya isotop mount, koneksinya wired, dan desain keseluruhan keyboardnya itu original design dari Pressplay-nya sendiri, yang artinya ini bukan rebrand dari brand Cina sana. Nah, ngomongin soal koneksi, sebenarnya nggak lama sebelum mereka ngeluarin si Essential 75 HE ini, mereka ada keluarin yang si Essential 75 versi wireless, yang mana di video Essential 75 gua, itu gua bilang kalau fitur wireless nih kayak satu-satunya fitur yang seharusnya tuh ada gitu ya di keyboard si Essential 75-nya. Jadi, sekarang basically si Essential 75 ini ada 3 varian. Ada yang versi mechanical wired, ada yang mechanical wireless, sama ada yang versi Hall effect. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan dan pastinya budget kalian. Nah, di video ini gue mau nge-highlight apa aja bedanya si Essential 75 HE ini ketimbang yang Essential 75 biasa. Karena kan untuk yang si Essential 75 wired sama wireless itu kan cuma beda di koneksinya aja. Nah, kalau yang versi HE ini bedanya cukup banyak sih. Yang pertama adalah beda di PCB-nya. Yang mana jelas aja kalau yang di Essential 75 HE ini pakai PCB Hall effect. Yang artinya dia udah pakai teknologi analog input dan jadinya cuma bisa hot swap antar magnetic switch aja. Jadi kalau misalnya kalian beli keyboard ini dan kalian mau ganti switchnya, itu kalian harus beli switch yang magnetik juga. Nggak bisa diganti sama switch mechanical kayak si Womir SK75 TMR yang memang PCB-nya itu hybrid antar PCB yang untuk switch magnetik sama switch mechanical. Kalau ini PCB-nya Hall effect biasa aja. Terus untuk PCB-nya ini juga udah support polling rate up to 8000 Hz dan bisa diatur juga polling rate-nya lewat software semisal load di CPU kalian terlalu berat gitu ya. Nah, yang kedua, karena si Essential 75 HE ini pakai PCB Hall effect, jadinya dia kehilangan kemampuan buat diprogram lewat VIA. Tapi, jadinya diganti sama web driver mereka yang bisa kita pakai buat atur-atur fitur Hall effect-nya. Kayak misalnya, bisa atur travel distance per key-nya, bisa pakai rapid trigger, bisa pakai fitur-fitur advance kayak SOCD, DKS, MT, dan sebagainya gitu ya. Dan khusus untuk SOCD-nya ini ada fitur quick switch di mana kita bisa pencet hotkey FN plus shift kanan buat nyala matiin si SOCD-nya cuy. Sisanya ya pastinya tetap bisa di-custom layaknya driver atau software keyboard lain ya. Dan untuk web driver si Essential 75 HE ini jatuhnya lebih enak dipakainya sih dibanding VIA. Karena kita bener-bener tinggal buka si web drivernya aja dan langsung bisa diatur gitu untuk semua fungsinya. Nggak kayak kalau misalnya kita mau ngatur keyboard pakai VIA, itu memang untuk beberapa keyboard yang nggak terdaftar langsung di VIA-nya, kita harus download si file JSON-nya dulu. Nah, terus karena dia Hall effect, jadinya di sini Pressplay pakai switch magnetik yang namanya Nichiren switch. Feel-nya udah smooth banget secara bawaan, tapi jujur menurut gua ini spring-nya enteng banget sih. Ya jatuhnya beneficial banget ya kalau buat main game yang butuh input lebih cepat, tapi kalau buat ngetik jujur bikin jadi agak gampang typo. Tapi sebenarnya tinggal diatur aja sih lewat si web drivernya supaya si actuation point itu bisa jadi pas bottom out gitu. Jadi nggak gampang bikin typo. Hall effect gitu kan. Selain itu, untuk bedanya lagi ada di plate-nya, dimana kalau di Essential 75 HE ini pakai plate bahan steel, bukan FR4 kayak yang di Essential 75 biasa, tapi ini cuma ngaruh di suara ngetiknya aja sih. Karena FR4 plus top mount juga jatuhnya keras juga. Dan untuk perbedaan terakhir ada di color codingnya, dimana kalau yang Essential 75 biasa itu aksennya pakai warna oranye, kalau di Essential 75 HE ini pakai warna kuning. Keren sih, subtle gitu bedainnya.
Sisanya ya seperti yang tadi udah gue bilang, sama persis sama yang si Essential 75 biasa. Jadi overall menurut gue sih perkataan gue semakin bener ya, jadinya semakin sedikit gitu alasan buat beli mechanical keyboard. Apalagi kalau alasannya typing feel. Lah ini apa? Keyboard Hall Effect yang typing feel-nya enak. Freak. Got you. Retired. Oke, jadi untuk Press Play Essential 75 HE ini harganya ada di 629.000 kalau kalian beli di website mereka. Yang artinya cuma beda 80.000 doang sama yang versi mechanical wire, cuy. Udah gitu bentar lagi bakal ada yang versi special collab sama Demon Slayer dan harganya cuma 679.000. Jujur, izin. Kayaknya Press Play agak matiin barang mereka sendiri sih. Soalnya jadinya menurut gua untuk yang si Essential 75 Wire ini makin gak worth it buat dibeli gitu. Mengingat kalau yang si HE ini bedanya cuma dikit harganya dan ada yang versi wireless juga. Jadi gua rasa mending nabung dikit gitu buat dapetin yang versi HE atau yang versi wirelessnya. Tapi kalau buat kalian yang udah punya mah ya udah tetap bagus-bagus aja sih. Ini cuma buat orang-orang yang belum punya aja. Nah, tapi sebagus-bagusnya keyboard ini, terutama di price range dia yang cuma 600 ribuan gitu kan, itu tetap aja ada beberapa kekurangan yang menurut gue sih agak ganggu. Khususnya di web drivernya yang misahin fitur SOCD sama fitur advance lain, jadi agak bikin bingung gitu ya buat navigasinya, karena jadi beda sendiri sama driver keyboard Hall Effect lain. Terus untuk menu SOCD-nya juga kurang intuitif karena tombol create-nya tuh di ujung bawah banget dan kecil pula. Jadi pas awal gua coba setting-setting keyboard ini tuh agak susah nyari cara pakai si SOCD-nya. Dan untuk rapid trigger-nya juga cuma bisa diatur paling rendah itu di 0,02 mm. Dimana kalau keyboard Hall Effect lain yang pernah gua punya itu bisa sampai 0,01 mm atau bahkan 0,05 mm. Tapi sebenarnya itu semua bukan kekurangan yang bikin keyboard ini jadi nggak worth it. Tetap aja untuk harga 600 ribuan, gua rasa si Essential 75 HE ini jadi keyboard Hall Effect terbaik yang bisa kalian beli sih. Dan jatuhnya karena dia pakai moldingnya si Essential 75, jadinya dia bisa jadi kayak best of both worlds gitu. Cocok buat yang mau main game kompetitif, dan cocok juga buat yang emang lebih suka typing feel dan typing sound kayak mechanical keyboard. Paling ya saran gue sih kalau misalnya kalian pengen typing feel-nya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi,
lagi buat kerja gitu ya, supaya nggak dipakai buat main game doang, itu bisa coba aja ganti si switch-nya ke switch magnetik yang si force-nya itu lebih berat dikit, karena ini jujur agak kentengan sih. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Pressplay Essential 75HE ini. Saran gue kalau misalnya kalian fans Demon Slayer, kalian tunggu bentar lagi ya, karena yang versi Demon Slayer tuh bakal rilis dan beda harganya cuma dikit, jadi kalian tunggu aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak butuh ya, link pembelian yang ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.